Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan kembali berbagi service tips tentang cara menghilangkan bunyi kasar dan bunyi nyit-nyit pada rem cakram sepeda motor Honda ya teman-teman. Jadi ini berlaku untuk semua tipe sepeda motor ya, baik matic ataupun cup ya. Jadi simak terus ya videonya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Jadi sebelum kita ke pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu ya tombol subscribe-nya. Lalu nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Kemudian jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman agar channel ini lebih berkembang. Oke, langsung saja kita ke proses pembongkarannya ya. Lalu nanti kita akan membersihkannya ya. Oke, langsung saja kita ke prosesnya. Oke, jadi alat yang dibutuhkan adalah sebelum melakukan pembongkaran seperti ini ya. Pertama kita siapkan dulu alat-alatnya sebelum membongkar. Pertama itu kunci L bintang ya untuk membuka baut kalipernya. Seperti ini. Kemudian kunci T8 ya untuk membuka bracket kampas remnya ya, seperti ini. Kemudian kita siapkan juga stempet atau gemuk ya. Bisa juga memakai minyak rambut jenis tanco, lebih bagus juga karena sifatnya anti air atau kalis ya, seperti ini ya. Kemudian kita berlangsung saja melakukan pembongkaran. Pertama kita lepaskan dulu baut bracket yang terhubung ke kampas remnya ya, seperti ini dengan menggunakan kunci T8. Nah, baru setelah itu kita longgarkan baut kalipernya ya menggunakan L bintang ya. Di sini seperti ini. Nah, kita pakai T8 sebagai tuasnya biar lebih cepat ya, lebih gampang membuka bautnya. Karena sedikit keras ya posisinya di sini, jadi harus menggunakan tuas tambahan ya, seperti ini. Lepaskan baut kaliper ya yang menggunakan kunci L bintang ini ya, sampai kaliper ini lepas dari dudukannya. Nah, jika sudah terlepas seperti ini, selanjutnya buka baut yang ini ya, baut untuk bracket kampas remnya yang seperti ini. Kita keluarkan dulu ya. Baru setelah itu kita copot kampas remnya ya. Nah, seperti ini tampak dari kampas remnya. Ini jumlahnya ada 2 ya kampas remnya. Nah, ini dia yang untuk sebelah kanannya ya. Nah, di sini sudah terlihat ya kampas remnya seperti ada goresan ya di kampasnya itu. Nah, itu nanti kita akan bersihkan sekaligus kita ratakan ya dengan menggunakan amplas.
Nah, setelah itu kita copot juga untuk bracket kalipernya ya. Kita bersihkan juga sekalian. Nah, ini di sini masih menempel stem pad ya. Jadi kita bersihkan, nanti kita stem pad ulang dia ya, atau kita gemuk ulang seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan area piston dari kaliper ini ya, dengan menggunakan kain lap atau kain majun ya. Kita bersihkan dari kotoran dan debu ya. Untuk hasil maksimal bisa juga teman-teman menggunakan air kompresor ya, untuk menembakkan dengan angin agar lebih bersih ya, seperti itu. Bersihkan sampai ke sela-sela ya teman-teman, biar tidak ada kotoran yang menempel saat proses pemasangan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada kampas remnya ya, seperti ini. Di sini posisi kampas remnya masih terlihat sangat tebal ya. Nah, jadi jangan buru-buru diganti ya kampas remnya teman-teman. Jika kampas rem ini menimbulkan bunyi, jangan langsung diganti ya. Nah, jadi caranya kita bersihkan ya kampas rem ini, bisa menggunakan air dan bisa juga dengan cara mengamplasnya ya. Namun di video kali ini saya akan menggunakan amplas ya. Jadi saya tidak akan mencucinya, namun saya akan membersihkannya dengan amplas ya. Kita cukup meratakan bagian yang bergaris atau tidak rata di kampas remnya. Jadi ini sudah ada sedikit amplas ya. Langsung saja kita bersihkan kotorannya ya. Nah, seperti ini cara menggosoknya. Untuk hasil lebih maksimal, teman-teman bisa mengamplasnya di media yang datar seperti di kaca atau di keramik ya. Itu lebih maksimal hasilnya, karena bisa meratakan posisi yang tidak rata ya dengan cepat. Seperti itu. Gosokkan ya teman-teman, sampai sekiranya sudah dirasakan agak rata ya permukaan dari kampas remnya. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya ya. Sama seperti ini, gosokkan dengan perlahan sampai kotoran yang menempel pada kampas rem itu bersih ya, seperti ini. Oke, perlu diketahui juga ya teman-teman, jadi sumber kotoran yang terdapat pada kampas rem ini adalah hasil dari gesekan antara disc brake dengan kampas remnya ya. Nah, seperti itu. Dari gesekan ini akan menghasilkan partikel yang akan menempel pada sela-sela garis yang di tengah ini ya, atau garis indikator keausannya. Jadi saat proses pengereman di garis ini akan sifatnya mengalirkan udara ya, agar pelepasan panas pada saat bergesekan itu lebih maksimal. Oke, jangan lupa bersihkan garis indikator keausannya ini ya dengan obeng, supaya kotorannya bersih ya.
di sela-selanya ini, karena itu juga bisa membuatkan rem tidak pakem ya, karena tidak maksimal saat proses pelepasan panasnya itu. Nah, jika sudah bersih seperti ini ya, sudah agak rata, goresan yang tadinya di kampas remnya ini terlihat sekarang sudah agak rata ya, seperti ini. Oke, kita langsung ke anunya ya, ke bracket kalipernya. Kita lumasin dengan stampat ya, atau gemuk, biar di sini tidak terjadi korosi atau karatan ya, karena di sini rentan sekali terjadi karatan jika tidak dirawat dengan benar. Nah, seperti ini. Sarannya bisa juga menggunakan minyak rambut ya, yang merek Tanjo, itu lebih bagus karena sifat dari minyak rambut yang anti air dan kalis ya terhadap air. Nah, seperti itu. Berikutnya langsung saja kita pasang bracket untuk kalipernya seperti ini ke posisi semula ya. Setelah itu pasang kampas remnya ya. Kita pasang yang bagian dalamnya dulu ya. Nah, yang di bagian bawahnya dulu kita pasang agar tidak terjadi slip, karena di situ ada plat yang menahan ya di dalam itu. Nah, seperti ini. Pastikan semuanya terpasang dengan presisi ya teman-teman. Jadi untuk menghindari slip pada kampas rem, perhatikan dudukannya itu agar masuk seperti posisi awalnya ya, sebelum kita membuka itu. Nah, selanjutnya pasang kampas rem bagian luarnya ya, lalu masukkan pin atau bautnya yang akan menahan kampas rem ini. Jangan lupa memberikan stampat juga pada baut ini ya, biar tidak terjadi korosi. Setelah itu pasang dan tekan kampas remnya ya, agar si baut ini bisa masuk dengan sempurna. Jika tidak ditekan, nanti teman-teman agak susah untuk memasukkan baut ini, karena di situ tertahan oleh lempengan plat ya yang menahan kampas rem ini. Nah, seperti ini. Lalu pasang dulu ya, pasang biasa aja dulu. Nanti kita kencangkan setelah proses pemasangan di dudukan di shocknya ya, biar lebih gampang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mencoba di rumah silahkan, karena ini tidak perlu menggunakan alat khusus, cukup menggunakan kunci L bintang dan kunci T8 sudah bisa memperbaiki sendiri di rumah. Nah, setelah itu kita lanjut, kita beri celah di kampas remnya ini dengan menggunakan obeng ya. Nah, kita sedikit memberikan celah agar bisa masuk ke disc brake-nya ya, seperti ini. Lakukan pemasangan dengan hati-hati ya teman-teman, agar tidak merusak bagian dari kampas rem ini. Nah, karena di sini masih belum terlalu renggang, kita renggangkan lagi ya, biar bisa masuk dengan sempurna. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Kalipernya sudah masuk ke disc brake. Sekarang lanjut kita ke pemasangan baut kalipernya ya. Nah, ini jangan lupa dikasih oli juga ya, pelumas di baut ini, agar nanti pas kita melakukan proses pembongkaran lagi, baut ini tidak slip atau tidak berkarat ya. Nanti itu juga bisa membuat jam kerja kita
lebih lama karena sulit untuk membuka baut yang sudah berkarat ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kencangkan dengan kunci L bintang ya. Kencangkan dengan torsi yang jangan terlalu kencang ya, biar nanti pas proses perawatannya juga tidak sulit, seperti itu. Dan selanjutnya kencangkan baut bracket untuk kampas remnya ya, yang menggunakan T8 ya. Torsi pengencangannya juga diatur ya teman-teman, jangan terlalu kencang karena nanti bisa menyebabkan bautnya ini slip ya, dan sulit untuk dibuka kembali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sudah oke ya, jadi bunyinya sudah hilang. Nah, setelah itu jangan lupa kita coba lagi ya. Kita coba motornya, kita tes ride sambil kita melakukan pengereman ya, apakah bunyi dari kampas rem ini masih terdengar atau tidak. Jangan lupa untuk memainkan juga ya handle remnya, agar pistonnya ini benar-benar sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, caranya seperti ini setelah melakukan pembongkaran. Nah, kemudian putar lagi ya, apakah putarannya lancar. Nah, jika tidak lancar maka kemungkinan proses pemasangannya belum tepat, seperti itu. Oke, sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.